Demikian yang kita melihat bagaimana kedudukan Nabi Muhammad di dalam Al-Quranul Karim. Kehadirannya dinanti-nanti oleh orang-orang yang hidup di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk oleh orang-orang Kristen. Hercules waktu itu termasuk seorang raja yang juga ahlul kitab, membaca Injil, mencari tahu berita-berita yang diungkapkan dalam kitab Injil tentang datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hercules ketika menerima surat daripada baginda Rasulullah yang dihantar oleh seorang bernama Dihyah Al-Kalibi, ketika membawa surat kepada Hercules, lalu dibaca oleh Hercules daripada Muhammad Rasulullah kepada Hercules penguasa Romawi, masuk kamu kepada Islam, kamu akan selamat, kamu akan mendapatkan 2 kali ganda ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kamu tidak menerima ajakan aku, maka kamu akan menanggung dosa dan dosa-dosa pengikut kamu, dalam surat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hercules ketika melihat kepada surat itu dipanggil ketika datang satu kafilah yang datang daripada Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan, maka dijemput oleh Hercules, lalu ditanya oleh Hercules, siapa di antara kamu yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mendakwa menjadi nabi daripada kalangan kamu? Maka kata Abu Sufyan, tidak ada orang yang lebih dekat nasabnya dengan nabi kecuali aku, maka akulah yang maju ke hadapan. Ketika disoal oleh Hercules, satu demi satu soalan yang disoal dijawab oleh Abu Sufyan, kata Hercules mengatakan, kalau jawaban kamu itu betul, maka betullah dia adalah seorang nabi. Maka kata Hercules mengatakan, sesungguhnya aku sedang menanti, aku tahu akan ada nabi akhir zaman, aku tahu dia akan datang, tetapi aku tidak menyangka kalau itu daripada bangsa kamu. Kalau aku tahu dan yakin aku akan sampai kepada dia dengan selamat, maka aku akan pergi kepada dia dan akan beriman kepadanya. Akan tetapi dirinya menyadari bahwasanya tak akan selamat untuk sampai kepadanya karena khawatir akan dibunuh oleh bangsanya sendiri. Ini menunjukkan bagaimana nilai hidayah. Nabi dalam suratnya, kamu masuk Islam kamu selamat. Sementara Hercules mengatakan, kalau aku boleh tahu, aku boleh selamat sampai kepada Muhammad, aku akan sampai dan aku akan beriman kepadanya. Kalau dia baca surah Nabi Muhammad masuk Islam, kamu akan selamat, maka dia akan selamat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hidayah, maka ini adalah innallaha yahdi man yasha, Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki, wa yudhillu man yasha, dan menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Hercules mengatakan, kalau benar dia itu adalah seorang nabi dengan jawaban yang kamu berikan kepada saya, maka agamanya akan sampai kepada bumi yang saya pijak ini, kata Hercules. Dia pun tahu akan agama Nabi Muhammad akan sampai ke negeri Romawi yang ketika itu dikuasai oleh Hercules, dan memang benarlah agama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai kepada Asyam, sampai kepada Persia, sampai kepada seluruh penjuru dunia sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Dalam salat maghrib yang tadi membacakan, kalau kamu tak tolong ini nabi, Allah akan tolong kepada dia. Siapa yang rugi kalau tidak tolong kepada nabi? Hanya orang-orang yang tidak mahu menolong kepada nabi, dia sendiri yang akan rugi, karena nabi sendiri sudah dijamin pertolongannya oleh Allah Subhanahu wa taala.